Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. How's your days? Gimana hari kalian? Semoga hari kalian semuanya it was great. Semoga proses pembelajaran kalian, mau yang itu tatap muka ataupun yang pembelajaran jarak jauh, semuanya dapat terlaksana dengan baik dan bukan cuma di mata pelajaran bahasa Inggris, tapi juga di semua mata pelajaran. Semoga ilmu yang kita semua dapat, kita semua peroleh, itu berkah untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi. Di video ini kita akan membahas tentang prosedur text again, but this is in the mid 2. Kita akan membahas struktur teks dari prosedur teks ini sendiri. How to read it. Gimana cara membaca prosedur teks itu yang benar gitu. Seperti definisi yang sudah di video sebelumnya Miss share, bahwa prosedur teks itu adalah teks yang mana menjelaskan atau membantu kita dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di meeting kedua kali ini kita akan membahas lebih deep lagi struktur teksnya, gimana cara bacanya prosedur teks itu, Miss. Gitu. Next. Di sini kalian bisa buka buku paket kalian, halaman 58 dan 59. Di sini ada tabel yang mana dapat membantu kita untuk memahami bagaimana cara baca atau memahami isi dari prosedur teks. Gitu. Di sini ada 4 tabel, yakni amount or number, kind, think, and action must be applied. Amount atau number itu adalah jumlah bahan atau sesuatu yang kita butuhkan, jumlah thing-nya, amount of the thing gitu. Kemudian kind itu jenisnya, dan thing itu adalah bahannya. Intinya adalah bendanya, think-nya. Terus action applied itu adalah langkah yang harus dilakukan atau tahapan yang harus dikerjakan gitu. Contoh di sini ada yang novel apple pudding itu kan di ingredientsnya 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Mungkin akan susah untuk diidentifikasi, tapi ketika ada tabel ini kita bisa mengidentifikasinya dengan mudah. Maksudnya adalah ada 4, jumlahnya 4. Apa, Miss, yang jumlahnya 4? Itu adalah apple, think ya. Apples, ada 4 apples. Kind itu green, jadi ada 4 apel hijau. Jadi amount-nya ini adalah 4, jumlah dari apelnya. Thing ini adalah apelnya, bahannya di sini. Kemudian kind itu adalah jenisnya. Contoh green apples, black apples, red apples, dan sebagainya, big apples dan sebagainya. Itu masuk ke dalam kind, jenis gitu. Kemudian action applied ini adalah yang harus dilakukan ke bahan itu tadi, yakni peeled, cored, and thickly sliced gitu. Begitupun seterusnya untuk a quarter cup or 45 gram itu jumlah dari banyaknya dari flour, tepung apa, Miss? Tepung self raising. Kenapa dimasukin ke kain? Karena self raising ini adalah jenis dari tepungnya. Terus action that must be applied itu adalah sift, diayak gitu. Tepungnya harus diayak dulu gitu. Kemudian di tabel selanjutnya ini sama seperti novel apple pudding. Kemudian di sini ada tabel lagi. Tabel di sini bedanya sama tabel yang sebelumnya, yang di sini adalah ini membantu kita untuk bagaimana cara membaca.
Kalau tabel yang tadi membantu kita cara memahami atau mengerti atau mengidentifikasi info penting dari an ingredient in a procedure text, yang ini itu kita diajari untuk cara bacanya gimana orally gitu. Jadi yang contohnya yang pertama adalah di sini ada 3 tabel, yakni know, maksudnya adalah number, written yang tertulis, dan oral yang dibaca gitu. Yang tertulis di sini ada 4 green, ada 4 green apples peeled, cored, and tightly sliced. Maksudnya apa, Miss? Berarti di sini in oral 4 green apples, peeled them, cored them, and then sliced them tightly. Jadi lebih rinci lagi, lebih easy to understandable lagi kalau udah di oral ya. Mungkin akan lebih puyeng kalau kita baca ingredients tanpa mengidentifikasi cara baca atau info-info pentingnya seperti pakai tabel yang sebelumnya. Contoh yang kedua di tabel kedua, kita lihat di situ di nomor 1 ada 150 gram, or we can say it 1.5 cup sugar. Gitu aja, Miss? No, absolutely no. You must be no class. Setelah in orally, kalau kita mau membaca ingredients of a procedure text in orally, mungkin in written gak ada keterangan of atau dan sebagainya, tapi in orally we must edit of di antara jumlah dan bendanya dan barangnya, seperti itu. Contoh di sini ada 150 grams or 1.5 cups of sugar. Jadi di antara 150 gram atau 1,5 cups dan sugar itu diantaranya ada of di tengah-tengahnya gitu, untuk menjelaskan 150 gram atau 1,5 cups ini apa. Ya gula, seperti itu. In all we must be added of we must be added of between of them. Ya, bisa dipahami ya kelas ya. Let's move to the next page. Di sini penjelasan lebih rinci lagi tentang tabel yang sebelumnya. Di situ ada you use of between the unit and the thing gitu. Kalian menggunakan of di antara jumlahnya dan bendanya. Jangan lupakan kata of when you want to say it or when you want to oral the ingredients gitu. Jangan lupa. Dan kemudian kalian juga lebih merincikan lagi maksud peeled, sieved, shredded itu apa gitu. Yaitu peel them, sieve it. Maksudnya sieve the self-raising flour gitu. Serve them gitu. Serve them. Jadi lebih dirincikan lagi ketika kita sudah say it in orally gitu. Bisa dipahami ya kelas ya? Dan kemudian next di sini ada questions. Ada question di sini yang Miss harap kalian kerjakan bersama teman-teman karena ini cuman latihan saja. What is the text or table about? Apa maksud atau tentang apa teks atau table yang tadi Miss bacakan. Tadi Miss sudah jelaskan ya tentang apa. Terus yang kedua adalah what we must do to the ingredients. Apa yang harus kita lakukan ke bahan-bahan tadi gitu. Apa yang harus kita lakukan. Tadi Miss sudah jawab juga. Terus how to read the ingredients orally. Gimana cara baca ingredients-nya, how to say it, gimana cara membacanya gitu. Terus next page di sini ada activity. Present these ingredients orally, type on your book.
Kalian lihat di buku kalian ada di halaman 61. Kalau kalian memahami itu atau mendengarkan yang bisa dijelaskan, mungkin kalian akan paham. Activity ini adalah kalian menulis lagi ingredients ini but in orally gitu. Cuma 3 soal ya. Semua tugas ini untuk kelas ganjil saja ya, karena kelas genap tadi sudah Miss kasih soalnya secara langsung, kasih aktivitinya secara langsung, dan nanti ada file tes formatif untuk tambahan penilaian juga. Kalian kumpulkan bersama itu di pertemuan kita selanjutnya untuk Miss nilai dan Miss bahas. Jika ada pertanyaan tentang materi atau tugas-tugas yang baru saja Miss bacakan, kalian bisa chat private ke Miss. Oh ya, dan jangan lupa untuk chat Miss menggunakan nama, nomor absen, dan keterangan kalian masuk kelas genap atau kelas ganjil. Untuk sekedar Miss save nomor handphone kalian agar gampang Miss menagih tugasnya ya. Oke, just it. See you on the next meet. Jangan lupa belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Thank you so much for watching and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.